Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 perindustrian yang beranggotakan saya sendiri Sabrina Febrianti dan ada rekan saya Rahayu Mulia Ahmaidah dan juga Akbar Maulana. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan produk dari 3 perusahaan, yaitu PT Surya Pertiwi Tbk atau SPTO, juga PT Bukaka Teknik Utama Tbk atau BUKK, dan terakhir PT Kedaung Setia Industrial Tbk atau KDSI. Yang pertama, SPTO. Surya Pertiwi Tbk atau SPTO didirikan dengan nama PT Surya Nusantara pada tanggal 5 Juli 1978 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 6 Desember 1978. Kantor pusat Surya Pertiwi Tbk berlokasi di Jalan Legend S. Parman Kaf 81, Jakarta Barat. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Surya Pertiwi Tbk 31 Maret 2023, yaitu PT Multifortuna Asindo dan PT Surya Paramita Abadi dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 30,00%. Entitas induk langsung Surya Pertiwi Tbk adalah PT Multifortuna Asindo. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SPTO adalah bergerak di bidang industri sanitari porselen, industri furniture dari kayu, industri furniture lainnya, pengerjaan lantai, dinding, peralatan sanitari, dan plafon, dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Saat ini, kegiatan usaha SPTO berfokus pada distribusi produk-produk kamar mandi dan peralatan dapur. Yang kedua, ada PT Bukaka Teknik Utama Tbk atau BUKK. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1978 dan setahun kemudian perusahaan ini mulai memproduksi mobil pemadam kebakaran. Antara tahun 1990 hingga 2000, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dan meluncurkan sejumlah produk baru. Antara lain, menara baja, peralatan minyak dan gas, garbarata, dan jembatan baja. Yang terakhir ada KDSI. PT Kedaung Setia Industrial Tbk berdiri pertama kali pada tahun 1973. Perusahaan ini didirikan oleh Noto Suharjo Wibisono dan Agus Nur Salim dari Kedaung Group yang memproduksi produk-produk dari enamel, yakni bahan yang terbuat dari paduan kaca atau silica, khususnya dalam produksi alat-alat rumah tangga. Kedaung Setia telah dipercaya hingga lebih dari 4 dekade dalam memproduksi alat-alat yang berkualitas tinggi serta inovatif dalam pemilihan model. Berikut ini adalah data compare perusahaan industri dari data ROE sampai DER. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi saham menggunakan metode DFC. Step yang pertama yaitu memperoleh data EPS dan PER yang akan dievaluasi selama 5 tahun terakhir. Step yang kedua yaitu menghitung rata-rata DPR dan EPS. Step yang ketiga yaitu menghitung future value EPS dan memproyeksikan pada 10 tahun ke depan. Nah, pada contoh yang telah EPS T-1 adalah EPS pada tahun sebelumnya, yaitu
tahun 2022. FP EPS dapat diperoleh dari EPS PP dikali 1 tambah G. G merupakan load yang sudah dihitung pada step yang kedua. Step yang keempat yaitu menghitung akumulasi dividen berdasarkan contoh yang sudah di future Palien. EPS adalah hasil hitungan pada step yang ketiga, sedangkan DPR adalah hasil hitungan pada step yang kedua. Sehingga future Palien dividen dapat diperoleh dengan mengkalikan FP EPS dengan DPR. Berdasarkan penghitungan valuasi saham menggunakan metode DCF, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh oleh SPTO pada tahun 2023 sebesar Rp197.588 dan untuk perusahaan BUKK dividen diperoleh pada tahun 2023 sebesar Rp6.402. Sedangkan untuk perusahaan KDSI, Dividen yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar Rp457.637. selanjutnya laporan keuangan untuk sektor industri, perusahaan SPTO, BUKK, KDSI. Yang pertama, laporan keuangan SPTO. Pada 5 tahun terakhir, SPTO pada tahun 2018 mendapatkan liabilitas sebesar 902,961, sedangkan untuk ekuitas sebesar 1,576,748 dan untuk total aset sebesar 2,479,709. Dan pada tahun 2019, SPTO mengalami kenaikan liabilitas yaitu sebesar 1,224,345 dan mengalami kenaikan ekuitas sebesar 1,691,267 dengan total ekuitas 2,935,612. SPTO mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu senilai 1,094,529 dan mengalami peningkatan ekuitas sebesar 1,941,646 dengan total ekuitas 3,035,585. Pada tahun 2021, SPTO mengalami sedikit penurunan pada liabilitas, yaitu sebesar 1,090,592 dan mengalami peningkatan ekuitas sebesar 2,052,867 dengan total aset 3,143,459. Sedangkan untuk tahun 2022, SPTO mengalami penurunan pada liabilitas yaitu sebesar 1,008,510 dan mengalami peningkatan ekuitas sebesar 2,107,640 dengan total aset sebesar 3,116,151. Sedangkan untuk perusahaan BUKK, pendapatan yang diperoleh dari tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan perusahaan SPTO, yaitu sebesar 1,967,493 dan mengalami liabilitas sebesar 2,446,5
dengan total aset 4,414,296. Pada tahun 2019, BUKK mendapatkan pendapatan sebesar 4,34,164, sedangkan untuk liabilitas 2,297,552 dengan total ekuitas 4,739,164. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan, yaitu sebesar 3,318,620 dengan total liabilitas 1,907,850 dengan total ekuitas 4,976,221. Sedangkan untuk tahun 2021, pendapatan BUKK senilai 3,318,620 dengan liabilitas 1,956,562. Total ekuitas 5,226,470. Dan pada tahun 2022, BUKK mendapatkan pendapatan sebesar 3,6989,010 dengan liabilitas 2,321,060 dan total aset 6,010,071. Dan yang terakhir, perusahaan KDSI. Pada tahun 2018 diperoleh pendapatan senilai 1,391,416 dengan liabilitas 836,245,111 dengan total ekuitas 1,391,416. Dan untuk 2019 mendapatkan pendapatan sebesar 1,391,416 dengan liabilitas 645,444,999 dengan total aset 1,253,650. Dan untuk tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan, yaitu sebesar 1,245,707 dan mendapatkan liabilitas senilai 582,2939,031 dan mendapatkan total aset sebesar 1,245,707. Dan untuk tahun 2021 KDSI mengalami sedikit peningkatan pendapatan, yaitu sebesar 1,348,730 dan mendapatkan liabilitas sebesar 628,998,263 dengan total aset 1,348,730. Dan pada tahun 2022 pendapatan KDSI yaitu sebesar 1,406,989 dan total liabilitas yaitu sebesar 673,997,938 dan untuk total aset sebesar 1,406,898. Dapat disimpulkan dari ketiga perusahaan yaitu SPTO, BUKK, dan KDSI. Perusahaan BUKK lebih unggul dibandingkan dengan SPTO dan KDSI. Dapat dilihat dari total aset pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,010,07